Selanjutnya kita akan belajar mengenai fungsi boolean. Di sini terdapat beberapa contoh fungsi boolean, misalnya fx sama dengan x, fxy sama dengan x aksen y plus xy aksen plus y aksen, fxy sama dengan x aksen y aksen, fxy sama dengan x plus y aksen, kemudian fxyz sama dengan xyz aksen. Setiap peubah di dalam fungsi boolean, termasuk dalam bentuk komplemennya, disebut literal. Misalnya fungsi h xyz sama dengan xyz aksen terdiri dari 3 buah literal, yaitu x, y, dan z aksen. Jika diberikan x sama dengan 1, y sama dengan 1, z sama dengan 0, maka nilai fungsinya H110 sama dengan 1 kali 1 kali 0 komplement, atau 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian kita belajar mengenai bentuk kanonik. Ekspresi boolean yang menspesifikasikan suatu fungsi dapat disajikan dalam 2 bentuk berbeda. Pertama, sebagai penjumlahan dari hasil kali, dan kedua sebagai perkalian dari hasil jumlah. Contoh, fungsi fxyz sama dengan x aksen y aksen z plus x y aksen z aksen plus xyz. Ini merupakan contoh penjumlahan dari hasil kali. Kemudian fungsi gxyz sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z aksen dan seterusnya. Ini merupakan contoh perkalian dari hasil jumlah. Kedua fungsi ini adalah 2 buah fungsi yang sama. Bedanya yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali, sedangkan yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah. Di sini kita mengenal min term, yaitu suku atau term di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil kali. Sedangkan max term yaitu suku di dalam ekspresi boolean yang mengandung literal yang lengkap dalam bentuk hasil jumlah. Contohnya, fungsi fxyz sama dengan x aksen y aksen z plus xy aksen z aksen plus xyz. Di sini terdapat 3 buah min term, yaitu x aksen y aksen z, xy aksen z aksen, dan xyz. Kemudian kita lihat fungsi gxyz dan seterusnya. Di sini terdapat 5 buah max term, yaitu x plus y plus z, x plus y aksen z plus z, kemudian x plus y aksen plus z aksen, x aksen plus y plus z aksen, dan x aksen plus y aksen plus z. Misalkan peubah atau variabel fungsi boolean adalah x, y, dan z, maka x aksen y bukan min term karena literal tidak lengkap. Begitu pula y aksen z aksen bukan min term karena literal tidak lengkap. Sedangkan x, y aksen z, x, y, z aksen, x aksen y aksen z adalah min term karena literal lengkap. Kemudian contoh x plus z ini bukan max term karena literal tidak lengkap, hanya terdapat x dan z. Kemudian x aksen plus y plus z aksen adalah max term karena literal lengkap. Kemudian x y aksen plus y aksen plus z ini bukan max term karena bentuknya tidak standar max term. Ekspresi boolean yang dinyatakan sebagai penjumlahan dari 1 atau lebih min term atau perkalian dari 1 atau lebih max term disebut dalam bentuk kanonik. Jadi ada 2 macam bentuk kanonik. Yang pertama penjumlahan dari hasil kali atau sum of product atau SOP. Yang kedua adalah perkalian dari hasil jumlah atau product of sum atau POS. Fungsi f
X, Y, Z sama dengan X aksen Y aksen Z plus X, Y aksen Z aksen plus X, Y, Z dikatakan dalam bentuk SOP. Sedangkan fungsi GX, Y, Z sama dengan X plus Y plus Z dan seterusnya dikatakan dalam bentuk POS. Cara membentuk minterm dan maxterm. Untuk minterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Sebaliknya, untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Mari kita perhatikan cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk dua peubah. Di sini terlihat terdapat dua peubah yaitu X dan Y dengan nilai kebenaran 00, 01, 10, dan 11. Untuk minterm, kita lihat sukunya adalah X aksen Y aksen, kemudian X aksen Y, kemudian X Y aksen, kemudian X Y. Sedangkan untuk lambangnya dilambangkan dengan M kecil, yaitu M0, M1, M2, M3. Adapun untuk maxterm, kita lihat sukunya dengan nilai kebenaran 00, sukunya adalah X plus Y, dengan nilai kebenaran 01, sukunya adalah X plus Y aksen, kemudian selanjutnya X aksen plus Y, kemudian selanjutnya X aksen plus Y aksen. Di sini maxterm dilambangkan dengan M besar, sehingga terlihat di sini terdapat M0, M1, M2, dan M3. Adapun di sini kita lihat cara membentuk minterm dan maxterm dari tabel kebenaran untuk tiga peubah. Di sini terdapat peubah X, Y, dan Z. Silahkan dicermati, pada intinya bahwa untuk minterm setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan dalam bentuk komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan tanpa komplement. Adapun minterm dilambangkan dengan M kecil dan indeksnya dimulai dari 0 yaitu M0, M1, M2, dan seterusnya. Sebaliknya untuk maxterm, setiap peubah yang bernilai 0 dinyatakan tanpa komplement, sedangkan peubah yang bernilai 1 dinyatakan dalam bentuk komplement. Adapun maxterm dilambangkan dengan M besar dan indeksnya dimulai dari 0, yaitu M0, M1, M2, dan seterusnya. Jika diberikan sebuah tabel kebenaran, kita dapat membentuk fungsi boolean dalam bentuk kanonik SOP atau POS dari tabel tersebut dengan cara 1. Mengambil minterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 1 untuk SOP, atau yang kedua, mengambil maxterm dari setiap nilai fungsi yang bernilai 0 untuk POS. Misalkan kita perhatikan contoh berikut. Tinjau fungsi boolean yang dinyatakan oleh tabel di bawah ini. Kemudian nyatakan fungsi tersebut dalam bentuk kanonik, yaitu SOP dan POS. Penyelesaiannya untuk SOP, kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1 adalah 001, 100, dan 111. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik SOP adalah f(x,y,z) sama dengan x aksen y aksen z plus x y aksen z aksen plus x, y, z. Atau dengan menggunakan lambang minterm, f(x,y,z) sama dengan M1 plus M4 plus M7 sama dengan sigma 147. Jika kita mengambil maxterm untuk POS, kita lihat kombinasi nilai-nilai peubah yang menghasilkan nilai fungsi sama dengan 0 adalah 000, 010, 011, 101, dan 110. Maka fungsi booleannya dalam bentuk kanonik POS adalah f(x,y,z) sama dengan x plus y plus z dikali x plus y aksen plus z dikali x plus y aksen plus z aksen dikali x aksen plus y plus z aksen dikali x aksen plus y aksen plus z. Atau dalam bentuk lain, f(x,y,z) sama dengan M0, M2, M3, M5, M6 sama dengan pi
0, 2, 3, 5, 6.